wabarakatuh. Mohon izin Bapak Muji, Bapak Yakin, saya Ahmad Samudra dari Ketua Negara 4. Izinkan saya untuk mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat semasa saya PKL. Aplikasi ini berjudul Nama Kriteria. Bapak masih belum saya. Aplikasi ini berjudul aplikasi listing dan pemesanan properti berbasis website menggunakan alternatif di data Mandiri Properti Jakarta. Dan saya buat aplikasi ini dikarenakan saya melihat di data saya itu mereka belum mempunyai website dari data tersebut, aplikasinya itu belum ada. Lalu juga saya melihat saya ingin meminimalisir namanya double booking yang ada di biasanya di aktivitas komersial seperti jual properti dan pembuatan laporan yang biasanya tidak rapi dan lambat. Biasa secara manual saya buat itu sebagai website. Terus sistem berbasis website ini menyediakan pemantauan stok secara real time, menginstalasi jadwal mandiri serta ada fitur untuk mengunggah bukti bayar. Pelanggan untuk memberi hukuman error. Selain itu terdapat sistem rating untuk memberi rating dari aplikasi dari properti tersebut dan transparansi dan otomasi laporan PDF. Nah, kita masuk ke fungsi dan manfaat. Pertama, manfaatnya meminimalisir resiko kesalahan terhadap double booking. Lalu yang kedua itu saya waktu bekerja manajemen apalagi menjadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga, kemudian akses informasi yang terbuka agar membangun kredibilitas buat agensi. Ini akses dan fiturnya. Untuk fitur admin atau akses admin, pertama ada fitur dashboard, manajemen properti, report, manajemen pesan, dan manajemen booking. Lalu untuk akses user ada autentikasi akun, exploring katalog, booking properti, rating, dan konten. Ini bisa saya demo aplikasinya Pak. Nah, ini untuk tampilan awal dari angka user. Jadi kita itu harus login atau kita bisa bikin akun baru sendiri. Misal saya bikin boleh ada langsung kita kayak apa? Ada langsung. Ini adalah tampilan awal dari akses user. Di home ada nama jargon, tampilan awal untuk menarik para user. Kemudian di sini
ada properties di mana kita bisa mencari serta melakukan katalog mencari di bagian propertinya. Nah, ini adalah pangkat properti yang sedang dikembangkan atau yang ingin dijual. Kemudian di sini ada fitur booking akan digunakan oleh user untuk booking. Walaupun di sini juga bisa booking langsung di propertinya. Kemudian ada menampilkan sejarah dari konten, dan terakhir ada fitur konten di mana alamat dan bagaimana user bisa mengakses akun. Sekarang kita akan review dari bagian sejarahnya. Baiklah, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Di sini ada total properties, terus properties yang tersedia, dan properties yang dijual. Ini juga menampilkan recent properties apa saja yang ada. Sini ada recent research. Kemudian di properties menampilkan data dari properties yang sedang berlangsung atau sedang dibuat. Kemudian di sini ada message di mana nanti user bisa mengirim pesan, kemudian pesannya akan muncul di bagian message ini. Lalu di sini ada booking di mana admin melakukan profile atau menggagalkan atau namanya menolak booking dari sang user. Dan terakhir di sini ada fitur laporan. Di sini ada dua fitur laporan. Pertama, laporan booking total bookingan. Yang kedua adalah fitur laporan properti, di mana laporan properti. Oke, misalkan studi kasus si user ingin membooking suatu rumah, maka user akan pindah ke sisi properti, akan bisa cek detail terlebih dahulu. Di sini user tidak bisa mengendalikan properti dikarenakan propertinya belum dibuktikan sama dia. Di sini kita harus memasukkan yang namanya unggah bukti DP. Itu jadi kalau diterapkan di dunia atau di masyarakat ini mungkin sampai 24 jam ya, agar tidak lama untuk mungkin DP. Jadi sebagai contoh saya kasih 30 detik terlebih dahulu. Jadi setelah 30 detik lewat, dia akan tertolak bookingan. Kalau jika kita sudah mengunggah, statusnya akan berubah menjadi pending, yaitu menunggu approval dari sang admin. Dari sini kita pindah ke sisi admin. Di sini sudah ada bookingan dari user masih pending. Maka kita ini berhasil dikonfirmasi status untuk lalu kita akan mencoba video kontak itu di mana user meminta pesan pada admin. Setelah pesan terkirim, dia akan kembali berangkat. Muncul di sini kalau admin dan ini semua.
Sebagai contoh kita pakai ini dulu ya Pak. Isi user. Biasanya antara di sini Pak. Belum lagi loading atau Sebentar, coba aja. Jadi mungkin akhirnya seperti itu Pak. Ini kita juga bisa menghapus bagaimana kita sudah dan ingin menghapus sudah hapus. Ini juga bisa jadi dari sini bisa menjadi tadinya background cuma satu berubah jadi 4. Kita ada di kalau properties. Misalnya sekiranya ini ada standar. Ya, kita reportnya. Jadi video report untuk laporan hubungan. Di sini antara ada jenis laporan, sebenarnya tentang data, dan cetak polisi. Di sini ada nomornya, nama booking, nama pelanggan, email properti, kategori, jadwal kunjungan, status, dan buktinya sudah ada. Semuanya tempat untuk sekarang di laporan properti sama dapat data-data dari properti yang tadi sudah ada. Ini ada harga 100 unit kamar, luas, rating, dan booking. Kemudian di sini laporan booking juga bisa laporan booking pending confirm atau semua status. Sudah confirm doang. Ini mana tadi bookingan namanya di approve bulannya. Pending sini ada pending saja yang sekian showcase dari aplikasinya. yang sih Itu yang untuk user kenapa dia harus login dulu? untuk user. Iya, apa nih profile? Gimana orang mau melihat ini kita harus login dulu? Sebenarnya awalnya saya buat untuk publik ya Pak, tapi pengunjung saya ingin coba ada fitur login disarankan. Akhirnya saya membuat fitur login Sebelum publik ya? Iya sebelum publik. Jadi disuruhnya untuk mengambil data status dulu gitu. Padahal datanya saya ingin mengambilnya, jadi saya bisa saja status saja. Mulai dari ini kode kamu tuh ada buat aplikasi ini untuk menghandle double booking. Untuk menghandle double booking itu kode apa sih? Aplikasi kode itu bisa menghandle double booking kan?
daerah sini Pak. Kalau pre-booking ada vaksin yang pre-booking. Grab. Ya, pre-booking buat. Daerah sini. Kalau habis booking, yang untuk habis booking. Jadi kan kita paksa fungsinya sih paksa bukan apa. Ini langsung ini Pak. Itu yang daerah booking ya. Ya, Itu ada di bila booking paksa bila booking. function daerah booking Ya, di tampilan. dari sini. Apa di booking. Itu paksa di booking. Iya. Apa booking ya? Kalau bila booking. Itu mana? Itu bila booking itu sendiri. Ini Pak. Ya, itu Apa? vaksin itu Iya. di bawah vaksin. Ya. Vaksin itu gimana? Iya Pak. Iya Pak. Kalau vaksin tidak booking karena tadi saya dipanggil oleh sama di sini dipanggil booking Pak Bulog. Oh, booking ini kan. Gue cari terus kayak sama saya update juga vaksin.
Jadi yang satu besok sama dengan Iya Pak. dia Ini kayak itu vaksin semua itu. iya Pak. Dia tulisan birunya, tulisan birunya. Ini. Iya. Nah, itu kamu gimana itu? Ada kayak bukti, ada tidak bukti, ada bukti. Bisa dipanggil tapi ada vaksin ya. Ini Pak. Benar Pak. Gimana Pak? Nama vaksinnya itu bukti. Pencarian global, Apa? pencarian global, pencarian seluruh global. Nah, coba lihat. Lihat kan? Yang pertama break. Lihat kan? Booking. Sama-sama. Booking. Dot booking. Tadi namanya kan ada booking ya? Iya. Nah, itu tuh opsi tuh. Ini Pak. Yang tidak data PHP tuh. Data PHP itu bawahnya yang bawahnya. Ini. Nah, itu masih yang dikirim, masih yang di data. Ini. Nah, itu di situ. Ini kamu buat, Apa? kamu buat juga. Saya buat tapi dibantu teman. Oh, maksudnya Soalnya kadang saya kan biasa nama-nama awal. ya. Error gitu. Data bagian masih dibantu teman. Semua ini logik semua ya. Coba kalian bagaimana? Uang sudah sampai ya. Lihat apa? Namanya Pak. Query SQL. Di database. Itu yang bilang itu sudah kamu ya apa SQL aja. Ini. Nanti masih dalam bahasa Indonesia. Prepare delete from email menghapus ini yang dimana per ID di mana dihapus. Istilah oke, jadi di sisi nama ID itu ya. Iya. Jadi ID-nya yang mana yang mau dihapus harus ini taruh pakai hapus. Itu Berapa? ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kurang